望灼烧心痕，梦沉沦，念你掌心于轮盘，黄昏，深爱暮色生根之一瞬，人泪痕。Kenapa Fu Yisha bisa di sini? Saat itu aku memetik obat di gunung. Di perjalanan aku ketemu penjahat. Dia yang menyelamatkanku, tapi dia terluka parah. Lalu aku bawa dia pulang. Gunung yang mana? Gunung yang ada di barat. Itu di Gunung Tiankeng. Iya. Pangeran pertama, aku punya permintaan yang tidak pantas. Tangan Nona Yisha belum sembuh, sekarang dia amnesia. Apa dia boleh tinggal di Wisma untuk diobati? Nona. Sebentar lagi dia juga mati. Tidak perlu buang-buang obat yang berharga. Yin Fang, ikut aku ke Gunung Tiankeng. Syah! Ucapan Nona benar. Ternyata dia Fu Yisha, jenderal wanita berbaju merah. Di pertempuran Pingling, Shusha kalah telak gara-gara dia. Feng Shuike pasti tidak akan melepasnya begitu saja. Semua ini salahku. Kalau bukan gara-gara aku, tidak mungkin dia menyerah begitu saja dibawa pergi Feng Shuike. Nona, Wisma Chengnian tidak pernah ikut campur urusan dua negara. Kita tidak boleh terlibat masalah ini. Tidak boleh. Jingheng, ayah sudah salah padamu. Papan arwahmu saja tidak bisa didirikan terang-terangan. Kamu dari mana? Kenapa telat sekali? Kamu buru-buru pulang dari gedung Suisen atau rumah makan Yipin? Ayah angkat, aku mengaku salah. Di usia kalian, Jingheng sudah jadi jenderal kavaleri. Dia memimpin 3 pasukan untuk memperluas wilayah Susa. Tapi kalian... Sudahlah. Jadi orang yang biasa-biasa saja. Mungkin juga keberuntungan kalian.
kamu tahu Paman sangat peduli soal Qingheng. Kenapa malah telat? Kemarin aku senang. Minum terlalu banyak. Kereta kuda Feng Shuike memang jatuh dari tebing, tapi sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Sebaiknya jangan senang dulu. Kakak, tebing itu tingginya 300 meter. Tidak mungkin dia masih hidup. Paman sama sekali tidak tahu kamu kirim orang untuk membunuh Feng Shuike. Kalau Paman tahu, kamu pasti tidak boleh bertindak sembarangan. Terima kasih kakak sudah merahasiakannya. Aku yakin beberapa hari lagi berita kematian Feng Shuike sampai ke Yuqing. Saat itu, ayah angkat pasti kagum padaku. Asal Feng Shuike mati, susah. Pasti jadi punya kita, keluarga Juang. Kosakata di tulisan ini sangat berlebihan. Tidak ada satupun yang berguna. Kaisar mohon jangan marah. Sebelum pertempuran Pingling, para pejabat yang mendukung perdamaian memang tidak mau Kaisar mengerahkan pasukan. Pasukan kita kalah, pasti mengeluh, bisa dimaklumi. Orang-orang yang harusnya bicara tidak bicara. Malah membiarkan orang-orang itu yang maju. Aku juga merasa aneh. Sejak ada berita kalah di pertempuran Pingling, sampai sekarang Perdana Menteri Chuang belum bilang soal kesalahan pangeran pertama. Menurut kebiasaan, seharusnya dia menghasut para pejabat mencari cara mencabut kekuasaan militer. Sebentar lagi pangeran kedua dewasa, kesempatan emas yang jarang terjadi. Aku terlalu banyak bicara. Kaisar, ada laporan dari Batalion Feng. Kaisar. Gawat, pangeran pertama disergap, jatuh dari tebing. Kaisar, kita perlu mengutus orang mencarinya. Kalau dia tidak bisa melewati rintangan ini, dia sangat tidak layak jadi putraku. Di hutan itu memang ada bekas pertarungan, tapi sebagian besar sudah dihapus seseorang. Sudah dihapus? Sepertinya ada yang mau menutupi ini, tapi kami menemukan mayat di tepi sungai. Dan di mayat itu ada plat pinggangnya. Dari model dan juga bahannya, ini pasti milik Jingso. Selain itu, di bawah tebing aku juga menemukan jejak orang yang jatuh dari tempat tinggi. Mungkin dia kena tembak anak panah, lalu jatuh dari tempat tinggi. Dia hilang ingatan gara-gara cedera di kepalanya. Jadi dia ada di atas tebing dan ditembak jatuh dengan anak panah. Meski beruntung tidak mati, dia hilang ingatan. Lalu dia ketemu kelompok pembunuh bayaran yang mau bunuh dia. Harusnya begitu. Tapi aku rasa ada yang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Di pertempuran Pingling, Fu Yishe sudah berjasa besar. Dia juga orangnya Raja Chenan, Xia Qingxi. 3 pahlawan Jingso. Dia, Nifei, Xia Weiran, posisi mereka sangat tinggi di pasukan. Iya, di pos Chenan Jingso. Siapa yang berani mau bunuh dia? Ini peninggalan ibuku. Ini tanda pertunangan, langit dan bumi menjadi saksinya. Janji setia hidup dan mati. Apa kamu bersedia memakai mahkota dan gaun pengantin berwarna merah? Setelah pertempuran Pingling berakhir, aku kembali bawa prestasi militer, baru berikan ini. Baiklah.
Kalian semua punya dendam yang mendalam. Kalian tidak punya orang tua, kerabat, dan kenalan. Nyawa kalian serendah semut. Kalau mau terus hidup di sini, kalian harus jadi prajurit siap mati yang paling berani. Jangan takut. Tidak apa-apa. Aku Fuyisha. Mulai hari ini bergabung dengan pasukan Jenan. Bersumpah setia kepada Raja. Siapapun yang membunuh Raja Jingso pasti kumakan dagingnya dan minum darahnya. Siapapun yang membunuh prajurit pasukan Jenan harus dibunuh. Bunuh! Bunuh! Sebelumnya ekspresimu tidak begini. Meskipun ada rasa tidak terima, ada benci, tapi ada kebingungan dalam sorot matamu. Sepertinya kamu sudah ingat kamu siapa. Dalam pertempuran Pingling kamu sudah berjasa besar. Pejabat berjasa Jingso berakhir seperti ini. Kejadian ini bukan kecelakaan. Ada orang di Jingso yang mau bunuh kamu. Siapa yang mau bunuh kamu dan kenapa? Kamu tidak ingat atau tidak mau cerita? Fuyisha, ceritakan semua yang kamu tahu. Itu satu-satunya alasan aku tidak bunuh kamu. Setelah dengar ceritamu, aku memang ingat beberapa hal. Katakan. 47. Apa? Pasti aku ambil lagi. Mau mati ya? Lepaskan pangeran kami! Pangeran pertama! Bunuh dia dan balaskan dendam saudara kita yang meninggal. Hentikan. Pangeran pertama. Sudah aku bilang dia harus hidup. Pertempuran Pingling jauh lebih rumit dari yang kalian pikirkan. Mungkin cuma dia yang bisa memecahkan misterinya. Misteri yang belum terjawab ini bukan cuma hidup dan matinya, tapi juga kelangsungan hidup kita. Raja Chenan terima dekret. Atas perintah Kaisar Qingxiu, dengan memikirkan rakyat,
Dan karena tidak tega melihat rakyat menderita akibat perang, aku bertekad untuk berdamai dengan negara Susa dan menjalin hubungan diplomatik yang kuat. Aku perintahkan Raja Chenan menikah dengan Tuan Putri Susa. Demi negara di atas dan rakyat di bawah, tahanlah perasaan demi kepentingan negara. Sekian. Raja mau menentang perintah Kaisar? Raja. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Jangan buang-buang tenaga. Aku takut kamu pingsan lagi, jadi aku buatkan sup obat. Semua yang kamu rasakan pada tubuhmu, efek obat. Kamu tidak akan mati. Sebenarnya apa maumu? Aku mau bantu oles obat. Kalau tidak, nanti lukamu bisa membekas. Kalau mau bunuh saja aku. Kenapa kamu harus hina aku? Aku tidak pernah bawa dayang waktu perang. Kalau cuma mengoles obat saja, aku bisa sendiri. Bagaimana kalau aku tutup mata? Tapi kalau begitu, bagaimana aku bisa mengoles obatnya? Komandan Fu ikut perang sepanjang tahun. Seharusnya tidak terlalu peduli batasan pria dan wanita, kan? Lebih baik bunuh saja aku. Kalau aku jadi kamu, dalam keadaan begini aku tidak akan minta mati muda. Toh, mati itu memang benar sangat mudah. Langit sudah memberimu kesempatan. Harusnya kamu hargai itu. Lebih baik bunuh aku. Jangan kira kalau kamu tidak bunuh aku akan berterima kasih atas kebaikanmu. Perlu tekad yang sangat besar untuk tidak membunuhmu. Aku juga tidak mau kamu berterima kasih padaku. Coba tebak saja kalau bisa. Kalau benar, aku beri hadiah. Apa sebelum ini pangeran pertama pernah mengobati orang lain? Tidak pernah. Dari awal memang dia tidak berniat membunuhnya. Kalau begitu kenapa dipukul? Entahlah. Untuk balas dendam soal panah itu? Wah, dia picik juga ya. Beraninya mengkritik pangeran pertama. Biasanya pangeran pertama bukan orang yang berhati kecil. Kenapa aku penasaran ya? Terus kamu mau apa? Kamu tidak ada kerjaan, makanya bisa menguping orang lain. Bukan. Feng Shuike tidak mati. Tapi orangku lihat sendiri waktu kereta kudanya jatuh dari tebing. Mana mungkin dia tidak mati? Feng Shuike penuh tipu muslihat. Mana mungkin dia mati semudah itu? Terus kenapa kalau dia tidak mati? Dia tidak tahu aku yang mengutus pembunuh itu. Meskipun dia bisa menebaknya, dia tidak akan bisa menyerang tanpa bukti. Dia itu Feng Shuike, dewa pembunuh. Tidak perlu alasan untuk membunuh orang. Aku tidak bisa diam menunggu, Kak. Kakak harus bantu aku. Sekarang, kamu cuma bisa berjuang mati-matian. Maksud kakak? Sebelum dia menyerangmu, kamu harus serang dia duluan. Dia kalah dalam perang, berarti harus ada penjelasannya kan? Kita memang tidak bisa apa-apa soal Feng Shuike, tapi jenderal bawahannya dan batalion Feng miliknya harus membayar harga kekalahan ini. Di pertempuran Pingling, padahal sudah berhasil menerobos pos Chenan, tapi akhirnya tetap kalah telak. Kaisar tidak terima, seluruh pejabat pemerintahan lebih tidak terima lagi. Harus ada yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Harus ada penjelasan. Asal anggota batalion Feng bisa jatuh ke tanganku, yang tidak bersalah bisa jadi bersalah. Kalau dia mau menyelamatkan bawahannya, dia cuma bisa berdamai waktu itu. Krisis bisa diatasi. Kakak memang sangat cerdas. Aku pasti akan buat dia memohon padaku dengan merendahkan diri.
Pangeran pertama, izin tanya, apa rencana pangeran terhadap Fuyisha? Besok kita berangkat. Bawa dia ke ibu kota dengan kita. Pangeran pertama, kita tidak kembali ke Barak Qingye. Kaisar tidak memanggil kita. Untuk apa kita buru-buru kembali? Menurutku, kalau kita kembali sekarang, pasti ada orang yang akan membuat masalah memanfaatkan pertempuran Pingling. Ini... Kamu lupa tanggal 5 itu hari apa? Aku sama sekali tidak ingat. Aku terlalu sibuk sampai pikiranku kacau. Cepat kumpulkan nama-nama prajurit yang gugur di pertempuran Pingling. Mereka yang setia pada negara dan tewas dalam pertempuran. Jangan buat keluarga mereka kecewa. Kumpulkan upah dan perbekalan bagi ke setiap rumah. Orang-orang yang tidak mampu, orang tua, wanita, anak-anak, harus punya tempat tinggal. Dan juga makanan. Pangeran pertama jangan khawatir, biar aku sendiri yang urus. Kalau jadi kamu, aku tidak akan gegabah. Sekarang kamu amnesia dan terluka parah. Tidak berguna kalau kamu melawan terus, kamu sendiri yang terluka. Kamu tidak aku bunuh bukan karena kasihan, tapi aku harap kamu bisa tulus dan ikhlas. Ngomong kosong. Orang yang memanah kamu sampai jatuh dari tebing itu, yang mengirim orang untuk memburumu, semua bukan aku. Meski negara kita saling dendam, tapi saat ini ada yang lebih menginginkan kematianmu. Mungkin kamu jatuh ke tanganku sudah kehendak langit. Semoga kamu sadar sebelum terlambat. Tapi kalau kamu tetap keras kepala dan terus mau mati, aku tidak keberatan mengambil nyawamu untuk dipersembahkan ke puluhan ribu prajurit yang gugur di pertempuran Pingling. Hidup dan matimu bukan di tanganku, tapi tergantung keputusanmu sendiri. Feng Shuike, aku tidak mau kamu atur. Jangan coba-coba manfaatkan aku. Berhenti! Melapor, Kaisar dan para menteri sedang mengadakan upacara penobatan kedewasaan untuk pangeran kedua. Kita pulang ke kediaman atau langsung ke istana menghadap Kaisar? Menuju istana. Baik. Ini pasti keinginan Permaisuri dan Perdana Menteri Chuang. Kenapa penobatan pangeran kedua hari ini? Lalu? Kenapa? Takut orang lain dengar? Ya. Posisi pasukan pembasuh tangan. Pertama, mahkota kain hitam. Di bulan dan hari yang baik ini, pakai mahkota untuk pertama kalinya. Tinggalkan pikiran kekanak-kanakan. Ikuti kebajikan yang dewasa. Semoga panjang umur dan beruntung. Kedua, mahkota kulit. Di bulan dan hari yang baik ini, semoga berkahmu bertambah. Hormati martabat dan wibawa. Kembangkan kebajikan. Semoga panjang umur dan berkah melimpah. Ketiga, mahkota bangsawan. Di tahun dan bulan yang baik ini, pakai semua mahkota. Semua saudara berkumpul.
untuk menyempurnakan kebajikan. Semoga bisa hidup tua dan diberkahi langit. Upacara selesai. Selamat kepada Kaisar. Selamat kepada Pangeran kedua. Bangunlah. Biar ayahanda lihat kamu. Hamba menyambut kembalinya Pangeran Pertama ke ibu kota. Titah Pangeran Pertama. Tidak perlu sujud. Tolong beri jalan. Hari ini kalian tidak boleh lewat jalan ini. Sebelum masalah diselidiki, tidak ada yang boleh masuk ke kota. Apa katamu? Di pertempuran Pingling, negara Susa seharusnya sudah hampir menang. Tapi anehnya tiba-tiba kalah. Pangeran Pertama bahkan terluka parah. Sejak Pangeran Pertama memimpin pasukan di usia 18 tahun, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dia dewa perang Susa, kali ini yang hampir menang malah kalah. Orang-orang jadi curiga, apa mungkin ada pengkhianat di dekat Pangeran Pertama? Omong kosong! Sepertinya keadaanmu sebagai Pangeran Pertama Susha juga tidak begitu baik ya. Pengawal Kekaisaran! Siap! Tangkap Batalion Feng! Baik! Siapa berani? Aku bertindak atas perintah Perdana Menteri untuk membawa prajurit Batalion Feng kembali ke Departemen Hukum untuk diinterogasi. Kasima, ada Pangeran Pertama. Ya, pergilah. Kaisar, Pangeran Pertama sudah kembali. Kalau dia tidak bisa melindungi Batalion Feng sendiri, kembali pun cuma akan jadi korban orang lain. Biarkan saja. Perintah Perdana Menteri juga titah dari Permaisuri yang juga kehendak Kaisar. Kenapa? Apa Pangeran Pertama mau menentang perintah? Hei, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Untuk masalah ini Pangeran Pertama pasti akan menjelaskan pada Kaisar. Pergi. Kamu cuma wakil komandan. Beraninya menghalangiku. Kalau Pangeran Pertama tidak menyerahkan mereka, dia melanggar titah Kaisar. Aku wakil komandan Batalion Feng. Aku kenal semua orang di pasukan. Cukup aku sendiri yang pergi ke Departemen Hukum untuk diinterogasi. Kamu sudah gila ya? Tidak apa-apa. Aku justru mau dengar apa yang mau mereka tanyakan. Diinterogasi? Setelah diinterogasi, apa prajurit Batalion Feng masih bisa keluar? Komandan Yun, kalian terlalu berbahaya. Biar Hong Shan yang gantikan. Aku Komandan saja. Yun, aku saja yang pergi. Biar aku saja. Aku saja. Aku saja. Biar aku yang pergi. Biar aku saja. Aku saja. Aku saja. Aku yang pergi. Aku saja. Kacau. Aku masuk militer sejak umur 20 tahun. Awalnya mengikuti Kaisar, lalu masuk Batalion Feng Pangeran Pertama. Soal latar belakang prajurit batalion ini, aku yang lebih tahu. Sudah 30 tahun aku ikut perang. Tulang tua ini. Entah sudah berapa kali menghadap gerbang Raja Neraka. Lebih gampang pergi ke Departemen Hukum daripada pergi ke toilet. Kalian prajurit muda, masih muda dan bersemangat. Aku sudah punya keluarga. Tidak mungkin kalian berkhianat. Terlalu merepotkan. Aku yang sebatang kara, tanpa beban. Paling mirip pengkhianat. Jadi, aku saja yang pergi. Cao. Batalion Feng, dengarkan perintah. Siap. Lepas baju zirah.
Aku perintahkan lepas baju zirah. Siap! Prajurit veteran Caoyan, 30 tahun lalu ikut Kaisar memimpin 1000 prajurit ke dataran tengah. 5 kali memenggal kepala mata-mata dari wilayah barat. Dalam pertempuran Pingling, saat menyerang kota, dia menahan tebasan pedang yang menyerangku. Jika luka lehernya bergeser 1 senti saja, kepalanya akan terpenggal. Siapa yang percaya? Dia berkhianat! Tidak percaya! Hong San! Hadir! Prajurit siap mati di barisan depan. 6 kali! Menancapkan bendera Phoenix di tembok kota musuh. Dia tertimpa batu 25 kg. Sampai telinga kirinya tidak bisa mendengar. Siapa yang percaya? Dia pengkhianat. Tidak percaya! Tidak percaya! Tidak percaya! Tidak percaya! Tidak percaya! Tidak percaya! Kalian mau apa? Mau memberontak? Tangkap mereka semua! Tuan Chuang. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Chuang. Pangeran pertama. Apa hari ini pangeran mau menentang perintah? Silakan Tuan Chuang ke sini. Kita bicara di sini. Pergi sana dan bicara. Lapor, Pangeran Pertama. Aku menerima perintah dari Perdana Menteri. Siapa? Sini. Bicara lebih dekat. Aku bilang, aku bertindak atas perintah Perdana Menteri. Oh, anggap saja hari ini kamu sedang sial. Apa maksudmu? Harus ada persembahan di hari peringatan kematian. Kamu bisa menggantikan ayah angkatmu menjadi persembahan. Masuk ke kota! Sebelumnya aku memang agak keterlaluan padamu. Nanti aku harap interaksi kita bisa lebih bagus. Pulang ke kediamanku dan istirahat. Setelah lukamu membaik, kita bisa bahas soal kerjasama di antara kita. Aku kerjasama denganmu. Kamu tidak mau tahu siapa yang melukaimu di atas tebing itu? Siapa yang mau membunuhmu? Saat di Wisma Chengnian, kamu penasaran soal ini kan? Luka, ikut aku. Cari orang merawat Komandan Fu. Ya! 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 Apa? Kamu takut aku kabur?
dia? Iya. Kapan kita bisa bertindak? Jangan buru-buru. Tunggu kesempatan dulu. Pangeran pertama tidak boleh masuk. Ananda memberi hormat pada ayahanda. Setelah kalah perang, bukannya pulang merenungkan kesalahan dan menunggu panggilanku, tapi kamu malah menerobos aula Chengte. Hari ini upacara penobatan kedewasaan, adik kedua dan aku kakaknya. Jikalau tidak datang, pasti tersebar kabar hubungan persaudaraan kami tidak akur. Kakak, sudah pulang ya? Hari ini bukan ulang tahunmu. Kenapa pilih hari ini untuk upacara penobatan kedewasaan? Aku juga tidak tahu kenapa Ibunda yang pilih tanggalnya. Kata Ibunda, ini hari yang baik, cocok untuk upacara penobatan kedewasaanku. Baiklah. Adik kedua tidak tahu hari ini hari apa. Tapi apa ayahanda juga tidak tahu? Hari ini, hari penobatan kedewasaan adik keduamu. Kalau begitu, pemilihan tanggal ini tidak tepat. Hari ini kakak terpaksa merusak upacara penobatan kedewasaanmu. Lain kali kakak ganti. Oh iya, kakak suruh orang kirim pedang ke istanamu. Cepat lihat pedang itu. Oh iya? Terima kasih, Kak. Ayahanda. Pergilah. Ananda mohon diri. Kamu sudah kembali. Ayo bicara. Kenapa kita kalah di pertempuran Pingling? Lapor Kaisar, hamba curiga di Batalion Feng ada pengkhianat. Apa buktinya? Selama pangeran pertama dalam perjalanan mundur, mereka terus disergap. Kalau bukan ada orang di Batalion Feng yang membocorkan rute, mana mungkin terjadi? Karena ada yang membocorkan informasi militer saat pasukan mundur, maka saat pertempuran Pingling, mungkin ada yang membocorkan rencana penyerangan ke negara Qingzhou. Hamba sudah mengutus petugas gerbang kota Chuanghe untuk menginterogasi Batalion Feng di Departemen Hukum. Katakan, apa jawabanmu? Memang benar. Omongannya masuk akal. Tapi Ananda sudah menemukan pengkhianat di pasukan ini. Lapor Kaisar, Luke dari Batalion Feng mohon menghadap. Masuk! Hamba, Luke, menghadap Kaisar. Kamu masih pakai baju zirah, tidak perlu terlalu formal. Terima kasih, Kaisar. Perlihatkan kepada Perdana Menteri. Mungkin dia mengenali pengkhianat ini. Apa isi kotak itu? Sebaiknya pangeran pertama jujur, tidak perlu main teka-teki di depan Kaisar. Karena Perdana Menteri tidak mau lihat, mungkin Wakil Menteri Departemen Hukum Chuang Ming yang tertarik melihatnya.
Benar. Isi kotak itu kepala petugas gerbang kota, Chuang He. Dia orang yang mau membunuhku di perjalanan. Tadi waktu aku masuk ke kota, dia sudah mengaku dan menerima hukumannya. Tapi dia juga bilang, semua ini perbuatannya seorang diri. Omong kosong. Ini cuma omongan sepihak pangeran pertama. Mana boleh sembarang menuduh tanpa bukti. Mohon Kaisar selidiki. Bagaimana menurutmu, Perdana Menteri? Apa dia pantas aku bunuh?摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如双剑，幽光斩尽沙场，为了被谁安放？曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。我今却烟已荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不散跌宕，就能含泪将我不忘。我情却烟已荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最最偏爱的那一种盛放。我成全尽可